wabarakatuh. Saya Rahma Tridani, NIM 2004-6144 akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Soal-soal yang akan saya jawab yaitu nomor 1, 2, 4, dan 6. Nomor 1. Analisis kenapa hubungan perdagangan antara Cina dan India berpengaruh terhadap Nusantara. Pada awalnya, Cina memasuki wilayah Nusantara melalui jalur sutra lewat perdagangan, di mana jalur sutra ini dikenal karena barang dagang utamanya yaitu sutra, di mana mereka melalui jalur utara. Jalur utara ini dianggap tidak aman karena banyaknya perampokan dan karena cuaca, sehingga jalur ini dipindahkan ke jalur tengah yang dimana melintasi Cina, India, dan Persia, dan juga jalur perdagangan lainnya dipindahkan ke jalur laut yang menyusuri daerah Nusantara berupa Selat Melaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa, sehingga Indonesia pun ikut berperan aktif dalam perdagangan ini, sehingga timbullah kontak antara India, Cina, dan Nusantara itu sendiri. Soal nomor 2. Jika saudara yang menjadi Siddhartha Gautama, seorang putra mahkota dari kerajaan Magadha, apa yang saudara lakukan saat melihat rakyat dalam keadaan kemiskinan? Menurut saya, menjadi petapa bukanlah hal yang salah, tetapi waktu yang diambil oleh Siddhartha menjadi waktu yang salah, karena pada saat itu rakyat masih dalam belenggu kesengsaraan dan kemiskinan. Bukankah lebih baik jika Siddhartha tersebut lebih mengutamakan kepentingan rakyat tersebut dan mencari jalan keluar untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat tersebut, sehingga barulah ia bisa menjadi petapa. Jika ia memilih untuk melarikan diri menjadi petapa, berarti dia tidak menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai penerus raja terhadap rakyat-rakyatnya. Soal nomor 4. Ada banyak faktor yang menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar dan sangat berpengaruh di zamannya. Soal nomor 4. Ada banyak faktor yang menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang sangat berpengaruh di zamannya. Analisislah beberapa faktor tersebut, baik dari segi politik, agama, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan. Baiklah, jawaban saya di sini. Yang pertama, dalam politik. Kerajaan Sriwijaya meraih masa kejayaannya pada masa Raja Balaputradewa, di mana berhasil melakukan ekspansi politik dan memperluas wilayahnya hingga ke semenanjung Malaya, Thailand, dan Myanmar. Dalam bidang agama, Raja Balaputradewa menjalin persahabatan dengan Kerajaan Benggala, yang rajanya dikenal sebagai pelindung agama Buddha. Di Nalanda pun terdapat perguruan tinggi agama Buddha, yang menarik minat para biksu dari Asia Tenggara, sehingga Sriwijaya pun dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha. Dalam bidang sosial, kehidupan sosial di Sriwijaya sangat meningkat dengan cepat, terlebih dari bidang pendidikan, dan terbukti menjadi pusat pendidikan di Asia Tenggara, dan juga para pemuda saat itu sangat ingin mempelajari agama-agama Buddha, sehingga kehidupan sosial agama di kerajaan Sriwijaya sangat berkembang pada saat itu. Nomor 6. Analisis bagaimana hubungan antara kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram kuno, kenapa mereka saling berkonflik. Konflik antara kerajaan Mataram kuno dan kerajaan Sriwijaya bermula saat pengusiran Balaputradewa dari dinasti Syailendra dan kekalahannya dalam perebutan tahta dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Hal inilah yang mengakibatkan konflik antara Sriwijaya dan Mataram kuno, di mana kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Balaputradewa dan Rakai Pikatan memimpin kerajaan Mataram kuno. Konflik ini pun berlanjut dengan mereka saling menyerang, di mana kerajaan Mataram kuno menyerang Sriwijaya, namun serangan tersebut tidak mempan karena kerajaan Sriwijaya dibantu oleh Cina, dan kerajaan Sriwijaya pun membalas serangan tersebut pada tahun 1016 sampai 1017, di mana serangan tersebut mengakibatkan kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.